yang nekan, barangkali ada yang. Iya, Pak. Gimana? Ya. Bisa dimulai ini, Pak. Bisa dimulai. Bapak Ibu, kita mulai. Mohon maaf saya melepas peci karena untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 9 Juli 2021, hari Jumat, jam 9, kita mengadakan rapat melalui daring, mengadakan rapat Zoom meeting untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan awal pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini nanti kami minta dibantu oleh wakil saya, Bu Jasmidah, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kurikulum, baik itu masalah jadwal pembelajaran daring dan yang terkait dengan kurikulum. Kepada Pak Aris untuk membantu sebagai operator, barangkali ada yang tanya dan sebagainya yang bisa mengarahkan. Termasuk nanti saat saya memberi kesempatan kepada Bu Jas, berarti jenengan mengalihkan ke Bu Jas. Untuk selanjutnya nanti saya minta juga kepada Pak Darmawan dibantu dengan tim OSIS untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kesiswaan, yaitu misalnya MPLS, kemudian selama MPLS itu dilaksanakan, apa yang harus disiapkan itu nanti disampaikan oleh Pak Darmawan, dan hal-hal yang terkait dengan kesiswaan dan OSIS. Saya akan memulai dari materi secara umum kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan, dan kepada Mbak Saci bersama Mbak Evi untuk menelpon teman-teman yang belum aktif untuk bergabung. Mbak Saci ya, dengan Mbak Evi yang tidak ikut secara daring, ikutnya secara luring karena dekat dengan saya, bisa menelpon teman-teman. Pak Syam misalnya belum bergabung. Untuk masalah wakil yang menyangkut Sarpras, untuk Pak Nur nanti menyampaikannya di rapat hari yang lain. Hari ini saya minta kepada wakil kurikulum dan kesiswaan dulu. Dari saya mulai untuk masa pembelajaran masa pandemi ini. Nanti saya minta Bu Jas untuk mengarahkan teman-teman. Saya menggarisbawahi saja untuk Bapak Ibu semua untuk menyiapkan perangkat. Jadi saat nanti melaksanakan pembelajaran secara daring, perangkat sudah siap. Sedangkan untuk Kaldi, Bu Jas nanti komunikasi dengan pihak terkait. Kalau dinas belum menurunkan, ya kita pakai yang sementara buatan sendiri sebagai acuan untuk melangkah pembelajaran secara daring mulai tahun ajaran ini. Jadwal dan sebagainya saya minta kepada Bu Jas. Untuk selanjutnya kepada guru piket yang sudah tersebar dikirim melalui grup, itu sifatnya elastis.
Bapak Ibu yang dijadwal WFH ternyata ada keperluan ke sekolah dan atau diperlukan ke sekolah dipanggil, maka bisa ke sekolah. Sedangkan Bapak Ibu yang terjadwal sebagai WFO, tetapi pada hari itu ada keperluan yang harus tidak bisa ditinggalkan, bisa melaksanakan tugas secara WFH di rumah dan mencari hari lain untuk melaksanakan WFO sebagai ganti. Untuk selanjutnya, siswa-siswa disiapkan Bu Ambar dan Mbak Evi, Mbak Vivi untuk peminjaman buku. Itu dilaksanakan setelah tanggal 19. Setelah tanggal 20. Berarti setelah PPKM darurat ini selesai. Termasuk kepada Bu Saci ya, Bu Saci, pelayanan koperasi dilaksanakan setelah tanggal 20 Bu Saci. Kepada Bu Saci dan Bu Hikmah untuk yang langsung tanpa hambatan adalah seragam, batik dan kaos. Sedangkan untuk pramuka dan OSIS untuk sementara dipending. Untuk kota itu nanti komunikasi khusus, sifatnya nanti anak biar titip dulu. Misalnya kalau yang berkenan untuk membeli di koperasi kota itu berarti anak titip katakanlah separuh, tapi bahannya diberikan nanti setelah sekolah atau koperasi komunikasi tentang harga kepada tim penyedia. Sedangkan untuk OSIS dan pramuka tetap dipending sampai menunggu informasi selanjutnya. Untuk kotak, anak titip, tetapi kotaknya belum diberikan. Sehingga titipnya ya jangan banyak, separuh misalnya. Sehingga anak sudah tahu bahwa nanti ada kotak yang akan disiapkan oleh koperasi, tapi untuk memberikannya menunggu kepastian harga. Itu Bapak Ibu, sehingga nanti setelah tanggal 20 koperasi jalan, pinjam buku juga jalan. Kepada Pak Darmawan dan tim OSIS, juga tim KSN untuk menyiapkan siswanya. Nanti meluangkan waktu kita diskusi di ruang kepala sekolah untuk membahas kesiapan KOSN dan KSN. Dan saya harap kepada Bapak Ibu yang sudah ditunjuk untuk membimbing siswa untuk mulai melaksanakan. Terima kasih kepada Pak Sarwo, Bu Nelly, dan Bu Dewi yang sudah langsung membimbing siswa. Pelaksanaan KSN kelihatannya nanti di akhir Juli. Monggo disiapkan agar anak benar-benar terbekali. Jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, kita dapat berdiskusi di ruang kepala sekolah atau di kesempatan-kesempatan yang lain. Kepada Pak Jar untuk memberikan informasi tambahan, barangkali ada informasi terbaru tentang kompetensi olahraga siswa nasional dan kompetensi sains nasional.
kompetensi siswa nasional. Yang selanjutnya kepada wali kelas, tentunya saya sudah tahu bahwa bapak-bapak sudah melangkah lebih cepat membuat grup untuk kelas. Untuk selanjutnya saya minta kepada wali kelas menyampaikan kepada siswa atau orang tuanya barangkali tidak memiliki HP atau komputer untuk melaksanakan pembelajaran, sekolah sudah membuka peminjaman tablet. Tentunya yang meminjam adalah orang tuanya dan juga menandatangani kesiapan dan mematuhi tata tertib yang diberlakukan. Untuk selanjutnya kepada Pak Darmawan dan tim OSIS juga nanti bisa sekilas menyampaikan tentang informasi kurban, latihan kurban yang kemarin sudah didiskusikan di ruang kepala sekolah bahwa latihan kurban tetap berjalan sesuai yang telah direncanakan dan dilaksanakan setelah tanggal 20, berarti tanggal 21. Untuk itu nanti wakil kesiswaan untuk menyampaikan kepada teman-teman jadwal yang sudah didiskusikan itu agar teman-teman bisa paham. Demikian yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya minta kepada Bu Jas dulu apa Pak Dar dulu ini? Karena yang terdekat MPLS ya. MPLS. Pak Dar dulu. Monggo Pak Dar, Pak Arif membantu untuk yang terkait dengan Zoom ini. Demikian, nanti barangkali diperlukan saya bisa nyambung, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dar bisa langsung dimulai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim kesiswaan akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan siswa ataupun kegiatan OSIS selama beberapa waktu yang akan datang. Yang pertama, tadi sempat disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai KOSN, Bapak. KOSN ini adalah kompetisi olahraga yang nanti berjenjang sampai dengan tingkat nasional. Untuk informasi terakhir, Bapak, untuk KOSN, itu ketika saya mencoba untuk mendaftar, itu yang ada adalah formulir untuk jenjang SMK. Nah, sampai sekarang saya belum menemukan formulir pendaftaran untuk jenjang SMP. Sehingga untuk pendaftaran sampai sekarang belum bisa kita lakukan. Kemungkinan ada informasi selanjutnya dari dinas terkait. Untuk beberapa mata lomba juga belum bisa saya lihat karena untuk login dan mendaftar saja kita belum bisa. Begitu Bapak. Kemudian untuk KSN, kompetisi sains nasional, kita sudah memiliki data anak yang akan kita ikut sertakan. Kemudian kita juga sudah memiliki pembimbing yang nanti akan segera kita buatkan SK, jadwal pembimbingan, kemudian untuk kita daftarkan. Karena
sistem KSN sekarang ini kemungkinan berbeda dengan KSN tahun-tahun sebelumnya, karena KSN tahun ini pembimbing juga harus didaftarkan berikut dengan data-data pribadinya, Pak. Jadi tidak hanya sekedar mendaftarkan anak, tapi juga mendaftarkan pembimbing berikut dengan biodatanya. Selanjutnya untuk pelaksanaan latihan kurban bagi siswa, alhamdulillah sampai dengan saat ini dana yang terkumpul sekitar 8.050.000, sedangkan untuk pembelian hewan kurban kita ada pada harga 15.250.000 ditambah dengan biaya lain-lain, sehingga kekurangan pembiayaan dari kegiatan ini akan diambilkan dari kas Jumat beramal, yang semoga bisa untuk menutupi kekurangan dari kegiatan tersebut. Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 bertepatan dengan hari Rabu. Kegiatan ini akan dibantu oleh anak-anak Dewan Penggalang Pramuka yang kita tidak memerlukan atau tidak mengumpulkan terlalu banyak anak, kita batasi sekitar 10 anak sehingga tidak terlalu banyak berkerumun atau berkumpul di sekolah. Selanjutnya untuk MPLS-nya, Pak. MPLS tetap kita laksanakan sesuai dengan jadwal pada tanggal 12 sampai 14 Juli 2021 selama 3 hari yang akan dimulai dari jam 8 sampai jam 11 siang. Karena ada 8 materi, maka setiap harinya akan diisi dengan 2 sampai 3 materi. Nah, untuk MPLS kali ini pelaksanaannya adalah full daring dengan menggunakan platform Zoom Meeting dan WA. Sehingga seluruh peserta didik diharapkan memiliki gadget ataupun HP yang support untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bisa juga nanti diinformasikan untuk para wali kelas sementara yang mengampu grup-grup WA untuk menginformasikan kepada peserta didik ataupun orang tuanya kepada anak-anaknya yang memiliki kendala untuk ikut atau untuk mengikuti kegiatan ini untuk bisa berkoordinasi dengan sekolah berkaitan dengan masalah peminjaman gadget tersebut. Sehingga semua anak diharapkan bisa mengikuti kegiatan tersebut tanpa kendala. Kemudian pada waktu pelaksanaan MPLS kita tidak memaksa para penyaji untuk terus menggunakan Zoom. Kita memberikan kebebasan kepada para penyaji apakah akan memilih platform Zoom atau berdiskusi dengan menggunakan WA Group. Karena penggunaan Zoom yang terlalu lama tidak support juga, karena free Zoom itu hanya 40 menit kemudian akan close secara otomatis. Nah, sehingga sekaligus untuk mengikuti anjuran Merdeka Belajar, maka kita memberikan kesempatan kepada para penyaji untuk bisa menggunakan platform yang menurut para penyaji paling pas untuk digunakan. Kemudian untuk susunan panitia kegiatan MPLS akan kami bacakan. Panitia kegiatan pengenalan lingkungan, masa pengenalan lingkungan sekolah
SMP Negeri 1 Kedemuni, Kabupaten Pekalongan, tahun pelajaran 2020-2021. Penanggung jawab Kepala SMP 1 Kedemuni, Ahmad Yasin, SPD MPD. Ketua Darmawan SPD, Sekretaris Hajah Sri Sakti Pancasilawati SPD, Bendahara 1 Hajah Musrifah SPD, Bendahara 2 Sri Sunarsih SE, anggota Tawian SPD, M. Zamroni Nubri SPD, Indra Gunawan SPD, dan pembantu umum Muhammad Yusuf. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa didiskusikan pada kesempatan ini atau pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mana sih tuh nek ngene. Yang saiki wek nyong bisa ta yang agam pesorone dia. Hah? Karena sama tuh kayak sama nih. Halo. Masuk ya, Pak. Pak Arif ya. Terima kasih Pak Dar yang telah memberikan penjelasan terkait dengan kesesuaian. Jika nanti perlu ditambahkan di waktu yang lain secara langsung. Dewe meneh. Demikian untuk selanjutnya saya minta Bu Jas untuk menyampaikan terkait kurikulum. Monggo Bu Jas. Bu, mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kedemuni, Bapak Ibu Guru beserta tenaga administrasi sekolah yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan saya, meskipun kita sudah kenal, bahwa saya adalah wakil kurikulum untuk periode 2021-2022 pengganti Pak Jatmiko. Dalam hal ini saya kalau dibandingkan dengan Bapak Jatmiko tentu akan sangat berbeda karena beliau punya pemikiran yang luar biasa. Sedangkan saya adalah seorang wanita yang secara kodrati kecerdasannya adalah di bawah laki-laki. Sehingga apabila nanti banyak hal-hal yang kurang, maka saya akan berusaha belajar terus dari Bapak Jatmiko dan teman-teman semua dalam rangka untuk meningkatkan kemajuan SMP Negeri 1 Kedemuni. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami melanjutkan ke hal yang berikut, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga pada Bapak Nurisman yang mungkin belum muncul, serta teman-temanku yang saat ini sedang tidak kurang enak badan atau sakit, semoga semuanya bisa sembuh dan bisa beraktivitas sebagaimana yang kita harapkan. Satu yang ingin saya sampaikan terkait MPLS, tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Bapak Darmawan selaku wakil kesiswaan. Saya hanya ingin menambah bahwa untuk persiapan MPLS dan pembelajaran
ini semua siswa termasuk peserta didik baru dipastikan untuk sudah memiliki akun. Dan nanti mohon kepada kesiswaan untuk mengumpulkan akun masing-masing siswa per kelas untuk diserahkan kepada Bapak Arif sebagai kepentingan Dapodik. Yang berikutnya bahwa saya juga ingin memastikan Bapak Ibu guru wali kelas sudah memiliki grup wali kelas masing-masing. Apabila mengalami kesulitan bisa nanti dibantu oleh tim BK dalam hal ini untuk Bapak Zamroni adalah kelas 7, Ibu Ruhil itu kelas 8, dan Bapak Supomo Arisa Songko adalah kelas 9. Beliau-beliau siap membantu wali kelas, insya Allah. Untuk informasi pembelajaran, tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu untuk sementara waktu kita masih menggunakan daring. Dan untuk kelas 7, pembelajaran akan dimulai pada hari Kamis, 15 Juli 2021. Untuk kelas 8 dan 9 akan dimulai langsung hari Senin 12 Juli 2001, yaitu mulai jam 9. Karena jam 8 sampai 9 kami berharap para wali kelas untuk mengadakan pertemuan awal kepada siswanya masing-masing. Sekedar memberikan informasi penting terkait pembelajaran. Sedangkan untuk kelas 7, pembinaan wali kelasnya bisa disampaikan bersamaan dengan kegiatan MPLS. Dengan demikian, kami berharap bahwa penyaji materi untuk kegiatan MPLS itu melibatkan para wali kelas 7. Selanjutnya yang terkait dengan KKM. Untuk KKM tahun ini kita masih mengacu dengan tahun sebelumnya, yaitu 70, baik untuk kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Selain KKM, kami juga perlu menyampaikan terkait hal kenaikan kelas dan kelulusan. Di mana untuk kenaikan kelas itu yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang bersangkutan. B. Mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM atau 70. C. Mencapai nilai sikap semua mata pelajaran minimal baik. D. Tidak terdapat nilai kurang dari KKM atau 70 maksimal pada 2 mata pelajaran. E. Ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 10%. Kalau dihitung jumlah hari efektif kurang lebih 236, maka ketidakhadiran siswa tanpa keterangan itu maksimal 24 hari. Nah, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas manakala memenuhi salah satu atau lebih kriteria tersebut di atas. Selanjutnya adalah kelulusan. Untuk kelulusan,
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah, seorang peserta didik dinyatakan lulus manakala 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Untuk yang pertama tadi, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dibuktikan dengan terpenuhinya seluruh rapot atau nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6. 3. Mengikuti ujian sekolah, baik itu secara tulis maupun praktek. 4. Memiliki nilai rata-rata rapot pada semester 1 sampai 5 minimal 70. Boleh ada nilai di bawah KKM maksimal 4 selama semester 1 sampai 5. 5. Ketidakhadiran sama dengan kenaikan kelas, yaitu tanpa keterangan maksimal 10% atau kurang lebih 24 hari. Peserta didik dinyatakan tidak lulus apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria kelulusan tersebut. Yang berikutnya adalah kami ingin menyampaikan kurang lebih gambaran agenda kegiatan kurikulum SMP Negeri 1 Kedunguni untuk tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah penyusunan SK pembagian tugas, jadwal KPM serta jurnal pembelajaran itu tanggal 1 sampai 7 Juli 2021 yang insya Allah akan kami distribusikan hari ini atau maksimal besok pagi. Kemudian yang kedua, penyusunan perangkat pembelajaran bagi semua guru mata pelajaran tanggal 1 sampai 12 Juli 2021. Dan perangkat ini mohon untuk bisa dikumpulkan paling lambat tanggal 19 Juli 2021. Untuk yang ketiga adalah hari ini adalah rapat koordinasi awal semester Gasal 2001-2002 yang kita laksanakan pada hari ini 10 Juli 2021. Yang keempat adalah pengenalan kelas oleh masing-masing wali kelas, kecuali kelas 7 melalui kegiatan MPLS. Tadi sudah saya sampaikan, kelas 8 dan 9 mulai jam 8 sampai 9 hari Senin 12 Juli 2021. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akan berlangsung mulai tanggal 12 Juli sampai 4 Desember 2021. Dan untuk sementara kita menggunakan cara daring sambil menunggu informasi berikutnya. Yang keenam, kami juga mengagendakan adanya pelaksanaan MGMP sekolah yang jadwalnya insya Allah kami akan menyusun setelah tanggal 12, sehingga kegiatan MGMP di luar
sekolah akan tersampaikan kepada Bapak Ibu guru mapel lain yang tidak sempat menghadiri kegiatan MGMP di luar. Kemudian untuk agenda berikutnya yang ketujuh adalah pembagian daftar nilai yang insya Allah kami mengagendakan tanggal 27 sampai 31 Juli 2001. Yang ke-8, kami juga mengagendakan adanya penilaian harian bersama. Ini kami lakukan berdasarkan evaluasi pada tahun sebelumnya bahwa Bapak Ibu guru semua mengalami kesulitan di dalam mengumpulkan atau memperoleh nilai harian dari para peserta didik. Jadi dengan ini kami berharap ada sedikit kemudahan Bapak Ibu guru mapel untuk mengumpulkan nilai harian, dan di situ nanti bisa juga kami selipkan tugas-tugas yang mungkin Bapak Ibu guru sudah siapkan untuk diselesaikan. Untuk penilaian harian pertama, kami menjadwalkan yaitu tanggal 16 sampai 21 Agustus 2021. Penilaian harian kedua, tanggal 13 sampai 18 September 2021. Penilaian harian ketiga akan dilaksanakan 8 sampai 13 November 2021. Terkait dengan agenda ini, Bapak Ibu guru mapel berarti mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penilaian harian bersama. Kemudian yang agenda berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya ekstrakurikuler yang bisa dilaksanakan secara daring. Dimulai 1 Agustus dan berakhir untuk semester gasal adalah 30 November 2021. Sehingga secara administrasi bulan Juli dan bulan Desember tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian agenda berikutnya adalah pelaksanaan penilaian tengah semester atau PTS. Itu akan kami rencanakan pada tanggal 4 sampai 9 Oktober 2001. Oh, jangan Pak. Berikutnya adalah supervisi dan pengawasan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, di mana supervisor kita antara lain Bapak Ahyasin, Bapak Jatmiko, Ibu Ambar, Ibu Hajah Musrifah, dan saya sendiri. Ini kami merencanakan tanggal 11 sampai 19 Oktober 2021. Jadi setelah pelaksanaan PTS. Untuk berikutnya adalah sebagai motivasi para siswa, maka kami akan berusaha membagikan hasil penilaian tengah semester, yaitu 1 minggu setelah pelaksanaan PTS, tanggal 16 Oktober 2021. Berikutnya adalah pelaksanaan penilaian akhir semester gasal. Diperkirakan tanggal 6 sampai 11 Desember 2021. Dan untuk persiapan pembagian rapornya adalah 13 sampai 18 Desember 2021.
Agenda ini kami sampaikan dengan harapan agar semua pihak, baik itu wali kelas, Bapak Ibu guru, saya sendiri, kesiswaan, semuanya mempersiapkan diri terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Sehingga nanti tidak terjadi satu tabrakan kegiatan antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Tentu apa yang kami sampaikan ini bukan sesuatu yang mutlak. Masih memungkinkan bagi Bapak Ibu guru semua untuk memberikan satu masukan sehingga kami enak untuk melaksanakannya. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa untuk wakaf kurikulum, wakaf kesiswaan, kemudian kepala lab, kepala perpustakaan, wali kelas, dan lainnya itu adalah hanya sebagai tugas tambahan. Tugas pokok kita adalah mengajar, mendidik, melatih, membimbing, dan menilai. Itu yang perlu kita tekankan. Nah, untuk melaksanakan kegiatan 5M itu kita perlu persiapan. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, dilanjutkan nanti tindak lanjut. Untuk perencanaan terkait guru mapel ini mohon untuk dipersiapkan perangkat pembelajarannya, yaitu perangkat pembelajaran daring untuk sementara. Membuatnya nggak usah langsung karena mungkin ada perubahan di tengah jalan. Jadi untuk sementara kita buat perangkat yang daring. Kemudian untuk tugas tambahan lain juga nanti diharapkan mempersiapkan diri administrasinya, perencanaan yang berupa program-program. Untuk guru mapel pada tahap pelaksanaan sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran, mohon untuk disiapkan jurnal pembelajarannya, diisi secara lengkap. Ini semua kami sampaikan, kami memperkirakan bahwa akreditasi itu penilaiannya mulai tahun ini, kalau tidak salah. Sehingga kami mulai berbenah diri, segala sesuatu kita persiapkan dari sekarang, termasuk wali kelas juga menyiapkan program wali kelas, jurnal wali kelas, dan sebagainya. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan, tentu banyak kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan Bu Jas, sudah kita ikuti bersama. Untuk selanjutnya kita praktekkan, implementasikan. Jika ada kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung, baik yang terkait dengan kesiswaan berarti kepada Badar, yang terkait dengan kurikulum kepada Bu Jas. Kemudian hal-hal yang terkait jadwal itu tim sekecil dan sebagainya itu saya minta nanti juga di-share di grup ya Pak Dar dan juga Pak Bu Jas terkait dengan kapan supervisi, kapan kurban, kapan mulai KPM kelas 7, kelas 8, 9 itu. Demikian kiranya cukup acara ini, dan jika di forum ini ada pertanyaan silakan untuk tunjuk jari dan suaranya untuk diaktifkan. Monggo, barangkali ada bisa dibantu Pak Arif. Iya, Pak. Dicari mana yang tunjuk Iya, jari. iya, Pak. Saya kalau cukup, oh ya, monggo Pak Fatur. Berapa Pak Fatur, monggo. Ya. Ya, silakan Pak Fatur.
enggak kan. Mungkin Audionya Pak. Audionya itu harus direpke saya. Audionya Pak Fatur. Di Pak Fatur. Belum sebelah dinyalakan kiri, itu punyanya Pak Fatur. sebelah kiri. Dikasih. Mungkin yang lain dulu. Bu Yuni, mau tanya Bu Yuni? Enggak. Ya. Terima Saya kasih. kira cukup Pak Ibu ya. Nanti Nanti untuk Pak, sebentar. Pak, Ya. Bujas, Bu Jas Pak, Bu Jas mau tanya ini Pak. Oke. Monggo Bu Ya, Jas. Pak, ini tanya sama teman-teman untuk terkait penilaian itu kan saya melihat Bapak Ibu guru semua sudah mahir TIK ya. Saya kalau menawarkan kalau bisa penilaiannya tidak usah pakai print out kertas tapi langsung nanti pakai komputer, kami siapkan di komputer ruang guru. Itu bagaimana nggih Bapak Ibu nuwun sewu? Monggo. Silakan dan apa-apa. Dan kami sudah menugaskan kepada Pak Arif di samping operator sekolah. Pak Arif adalah membantu tugas kurikulum yang paling pokok adalah di masalah penilaian. Sehingga Bapak Ibu yang mau input nilai kesulitan maka bisa langsung minta bantuan kepada Pak Fatur. Maaf. Nggih Pak. Pak Arif, saya hampir di depan saya Pak Fatur ini tadi. Pak Arif ya. Nggih Pak. Pak Arif bisa mendampingi, bisa langsung membantu. Demikian Bu Jas ya. Ya, Bapak Ibu masih perlu print out kertas mungkin sebelum saya mencetak komennya. Perlu kertas dan dua-duanya atau cukup satu komputer? Halo? Halo, kelihatannya belum Bu. Belum mood Belum untuk ngeh. menjawab. Iya, belum, ya? Sambil jalan. Ya, kedua-duanya. Oh, dua-dua. Ya, dua-duanya insya Allah kami usahakan. Terima kasih. Oke, cukup Bu Hik Pak. mau tanya Bu Hik? Ya, Bu Hik. mohon maaf Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena tadi saya terlambat, jadi belum mengetahui info yang awal tadi Pak kaitannya kelas 7 untuk kegiatan MPLS dan masalah info yang harus kami sampaikan kepada kelas 7 terkait dengan seragam dan lain-lain. Ya. Mohon diulangi sedikit karena berarti kan hari ini atau paling lambat berarti besok saya harus menyampaikan infonya ke kelas E terutama karena saya wali kelas sementara di kelas 7E. Dan saya belum memberikan informasi apapun untuk sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hik. Untuk masalah MPLS nanti Pak Darmawan akan menyampaikan mengulang sedikit. Sedangkan untuk masalah koperasi itu setelah tanggal 20 anak dipersilahkan untuk membeli keperluan siswa di koperasi dari topi, atribut, kerudung, kaos, batik, kotak, dan lain-lain kecuali biru putih dan pramuka. Itu menunggu. Sedangkan untuk kotak
harganya juga menunggu, sehingga menyampaikan kepada anak atau orang tua harga yang selain 3 kotak biru putih dan pramuka itu sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan kotak anak dipersilahkan titip dulu separuh sambil menunggu perubahan harga jika ada. Sedangkan untuk biru putih dan pramuka jangan ditawarkan dulu, menunggu juga. Sehingga menunggu ada 2, biru putih dan pramuka menunggu total, sedangkan yang atribut identitas kotak bisa pesen dengan membayar separuh, tetapi bahan belum diberikan. Itu Bu ya. Jelas? Barangkali ada pertanyaan untuk koperasi? Cukup, Pak. Cukup. Kemudian harga silahkan disampaikan ke orang tua, kecuali yang 3 itu jangan dulu, barangkali nanti ada perubahan harga. Yang 3, tetapi untuk yang kotak, ya kan titip separuhnya dari harga kotak gitu. Misalnya apa 100 apa berapa gitu ya. Yang kotak misalnya titip 100 apa 120 apa berapa. Sedangkan yang pramuka dan biru putih dikatakan belum, anak disuruh menunggu. Itu. Sedangkan untuk terkait MPLS, monggo Pak Dar nambahi. Halo Pak Dar. Nggih, Pak. Ya monggo. Terima kasih. Monggo Pak Dar langsung. Berkaitan dengan MPLS, Bu Hikmawati, tetap kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang pernah kita sampaikan kepada wali murid pada waktu daftar ulang, yaitu akan dilaksanakan dari hari Senin sampai Rabu, tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2021. Kegiatan MPLS ini dilaksanakan full daring dengan menggunakan platform Zoom Meeting dan WhatsApp atau WA. Untuk ketentuan selanjutnya nanti akan saya share di grup. Jadi untuk bisa lebih detailnya seperti itu, Pak. Biar seragam. Iya, betul. Gitu aja, Bu Hik. Ya. Terima kasih. Berarti untuk anak-anak seragam enggak, Pak? Oh, tetap seragam, Bu. Nanti di situ sudah saya tulis ketentuannya bahwa dari hari Senin sampai Selasa, anak-anak meskipun dari rumah tetap menggunakan seragam merah putih. Intinya atasnya putih karena bawahnya kita nggak kelihatan ya, mau pakai hitam, mau pakai coklat juga kita nggak tahu. Tapi intinya sudah saya tulis nanti seragamnya merah putih, untuk hari Rabunya seragam batik sekolah asal masing-masing. Iya. Gitu. Itu Bu Hik, cukup ya Bu Hik? Iya Pak. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Cukup Pak Arif ya? Pak Arif, cukup? Ya, Pak, cukup Pak, cukup Pak. Iya Pak, cukup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya Pak, Pak Nurisman. Pak Nurisman, Pak Nurisman. Monggo Pak Nur. Nggih. Ya. Alhamdulillah Pak Nurisman. Ya. Sehat Pak Nur ya? Oh, alhamdulillah ya, ini sehat. melalui kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa dari teman-teman. Semoga keluarga kami kembali pulih, Pak. Amin. Kemudian untuk Bu Jasmidah ini masalah dengan daftar nilai, keberadaan printout tetap diperlukan, namun kalau bisa disederhanakan jadi pengetahuan dan keterampilan dijadikan satu lembar saja, sehingga yang lebih efektif nanti adalah yang di e-rapotnya dan yang akan disediakan file oleh Bu Jasmidah. Jadi kaitannya dengan printout daftar nilai masih perlu, tetapi disederhanakan dengan
1 lembar, yaitu berisi keterampilan dan pengetahuan. Demikian, terima kasih Bu Jasmidah. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak Nur. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut Bu Jas ya. Demikian Bapak Ibu, ke operator Pak Arief. Iya, Pak. Sudah cukup Pak Arief? Sudah Pak, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau cukup, kita tutup acara ini. Kita berjalan kurang lebih 1 jam, dari jam 9 sampai jam 10. Selamat olahraga Pak Nur, dan semoga sehat selalu untuk Pak Nur, Pak Jat, dan Bapak Ibu semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.